Pembahasan yang pertama yaitu mengenai identifikasi lokasi. Nah, lokasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis, di mana pilihan lokasi ini meliputi: 1. Memperluas tempat fasilitas yang sudah ada. 2. Mempertahankan lokasi yang ada sekarang, sementara itu tetap menambahkan tempat fasilitas di lain tempat. Dan yang terakhir yaitu menutup tempat fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Sedangkan pengertian dari strategi lokasi itu sendiri yaitu strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan karena banyak alasan yang mendasarinya, diantaranya sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang atau tempat memproduksi. Sedangkan untuk sektor jasa, memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Di sini, pada perusahaan manufaktur, mereka lebih fokus pada biaya. Sedangkan pada perusahaan jasa, mereka lebih fokus pada pendapatan. Strategi lokasi memiliki tujuan, di mana tujuan dari strategi lokasi ini sendiri adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi perusahaan. Selain itu, dalam melakukan keputusan lokasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja, kedua, nilai tukar mata uang dan risiko mata uang, ketiga, biaya, keempat, risiko politik, nilai dan budaya, kelima, kedekatan dengan pangsa pasar, keenam, kedekatan dengan para pemasok, dan yang terakhir, kedekatan dengan para pesaing. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode dalam strategi lokasi. Ada beberapa metode dalam strategi lokasi. Yang pertama yaitu metode peringkat faktor, kedua, metode break-even analysis, yang ketiga, metode pusat gravitasi, dan yang terakhir yaitu model transportasi. Baik, untuk metode pertama yaitu metode peringkat faktor. Terdapat banyak faktor baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Beberapa faktor ini sangat penting daripada yang lainnya, sehingga para manajer dapat menggunakan pembobotan untuk membuat proses keputusan lebih objektif. Nah, langkah-langkah dalam metode pemeringkat faktor ini yaitu: yang pertama, kembangkan daftar faktor yang relevan. Kedua, berikan bobot pada masing-masing faktor. Ketiga, kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1 hingga 10 atau 1 hingga 100 poin. Keempat, memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk tiap-tiap faktor dengan menggunakan skala dalam langkah 3. Kelima, gandakan skor oleh bobot untuk tiap-tiap faktor dan total skor untuk tiap-tiap lokasi. Dan langkah yang terakhir yaitu buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya. Metode yang kedua yaitu metode break-even analysis. Analisis biaya volume lokasi adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi dengan identifikasi biaya tetap dan variabel, serta menggambar grafiknya untuk masing-masing lokasi. Nah, untuk langkah-langkah dalam melakukan analisis biaya volume lokasi ini yaitu yang pertama, menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. Kedua, memplot biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Dan langkah yang terakhir, memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produksi yang diharapkan. Metode yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi. Nah, metode pusat gravitasi ini adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Pada metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirimkan pada pasar tersebut, dan biaya pengiriman dalam menentukan lokasi terbaik untuk pasar distribusi. Langkah pertama dalam metode ini adalah
menempatkan lokasi pada sistem koordinat. Metode yang terakhir yaitu model transportasi. Model transportasi ini memiliki tujuan, yaitu untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran kepada beberapa poin permintaan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Nah, sekarang kita masuk pada contoh model transportasi dengan menggunakan metode sudut barat laut. Soalnya yaitu, suatu perusahaan mempunyai 2 pemasok dan 3 pabrik akan menentukan biaya transportasi yang minimal datanya adalah sebagai berikut. Jadi, sebelum menentukan berapa total biaya transportasinya, terlebih dahulu kita harus mencari berapa komoditas di masing-masing pabrik. Pada tabel ini, angka yang di dalam kurung inilah yang dinamakan komoditas. Nah, bagaimana cara mencari atau menentukannya? Pertama, kita lihat mana kolom pertama dan baris pertama. Di sini, kolom pertama dan baris pertama terletak pada pabrik 1 supplier A. Kemudian, kita fokus pada permintaan dan kapasitasnya. Permintaan pada pabrik 1 yaitu 200. Sedangkan kapasitas pada supplier A yaitu 400. Angka terkecil di antara permintaan dan kapasitas terletak pada permintaan. Sehingga angka 200 pada permintaan kita masukkan keseluruhannya pada pabrik 1 supplier A. Selanjutnya, kita lihat pabrik 1 pada supplier B. Dikarenakan permintaan pada pabrik 1 hanya 200, maka untuk pabrik 1 pada supplier B, komoditasnya tidak ada dan kita kasih tanda X. Langkah selanjutnya, kita lihat kapasitas pada supplier A. Di sini, supplier A kapasitasnya adalah 400. Karena sudah terisi 200, maka tersisa 200. Nah, sisa 200 ini kita masukkan ke pabrik 2K atau pabrik 3. Untuk menentukannya, kita lihat biaya transportasi di masing-masing pabrik tersebut. Untuk pabrik 2, biaya transportasinya adalah 6,0. Pabrik 3, 5,4. Di antara pabrik 2 dan 3, biaya transportasi terkecil terletak pada pabrik 3. Sehingga sisa 200 tadi dimasukkan keseluruhannya ke pabrik 3 supplier A. Kemudian kita lihat pada supplier B pabrik 2. Dikarenakan pabrik 2 pada supplier A komoditasnya tidak ada, maka permintaan 400 pada pabrik 2 dimasukkan keseluruhannya di pabrik 2 supplier B. Kemudian, kita lihat berapa kapasitas pada supplier B. Di sini, kapasitasnya adalah 500. Sudah terisi 400. Tersisa 100. Sehingga, sisanya yang 100 tersebut dimasukkan keseluruhannya di pabrik 3 supplier B. Setelah menentukan komoditasnya, kita lihat apakah kapasitas di masing-masing supplier dan permintaan di masing-masing pabrik sudah balance apa belum. Di sini bisa kita lihat bahwa semuanya sudah balance, sehingga kita sudah dapat untuk menghitung biayanya. Biaya yang kita hitung hanya biaya di pabrik yang ada komoditasnya, yaitu pabrik 1 supplier A 200 dikali 5 sama dengan 1000. Pabrik 2 supplier B
400 dikali 4,6 sama dengan 1840. Pabrik 3 supplier A, 200 dikali 5,4 sama dengan 1080. Pabrik 3 supplier B, 100 dikali 6,6 sama dengan 660. Sehingga total biayanya sama dengan 1000 ditambah 1840 ditambah 1080 ditambah 660 sama dengan 4580. Sehingga biaya transportasi pada perusahaan ini yaitu 4580. Sekian penjelasan mengenai materi strategi lokasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.